warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UT Salut Imbo Bujangnya. Saya akan memperkenalkan lokasi atau tempat lingkungan saya, tempat saya berada, ya. Perumahan perkebunan sawit ASEAN Agri. Kita akan pergi ke target, yaitu tentang simbiosis. Di sini ada dekat perumahan itu tentang simbiosis parasitisme. Ya, kita cek dulu. Ya. Nih, simbiosis parasitisme, di mana tumbuhan itu merugikan tumbuhan lainnya. Ini seperti ini, ya, dia menumpang pada tumbuhan lain atau inangnya dirugikan. Nih contohnya pohon sawit, jadi nggak sehat, jadinya kurang buahnya, ya, karena ditumpangi oleh tumbuhan lainnya. Ini ya. Simbiosis parasitisme ini banyak di batang pohon sawit, di mana benalu yang menumpang hidup di sebuah batang sawit, ya. Kalau pohon pakis ini termasuk komensalisme, ya, karena dia tidak merugikan, dia cuma numpang, ya, dia hidup tumbuh dari pembusukan bekas pelepah sawit. Nah, yang parasitisme itu yang benalu, kayak pohon-pohon kayu tuh, yang hinggap di batang sawit. Nih yang lebih jelas lagi, yang besar nih. Nih. Nah, ini yang merugikan. Nih. Ya. Batang ini yang menumpang hidup di inangnya, ya, benalu. Nih. Ya. Kalau tumbuhan paku ini termasuk komensalisme, ya, kita langsung aja komensalisme. Dia cuma numpang hidup, tapi tidak merugikan pohon yang dihinggapinya. Nah, demikian penjelasan dari simbiosis parasitisme, dan kita langsung aja ke komensalisme, yaitu tanaman paku, ya. Jenisnya yang hinggap di batang sawit ini tidak merugikan batang sawit, tapi dia cuma numpang hidup tumbuh dari pembusukan bekas pelepah yang sudah diambil atau dirempes, kata bahasa karyawan, ya. Dan ini ada kupu-kupu sama pohon kelapa. Ini terjadinya hubungan simbiosis mutualisme, yang mana simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Dia membantu penyerbukan pada kelapa dan pada tanaman lainnya, ya, seperti pada bunga dan tanaman-tanaman lainnya.
adalah gerak pada tumbuhan, yaitu mengamati gerak seismosasti, yaitu contohnya pada tanaman putri malu ya, yang mana yang pot B ini yang tempat terang itu ada karena ruang terbuka yang mudah dipengaruhi oleh rangsangan, yaitu seperti sinar matahari ya, dia mudah. Dan ini pot B ya, dia lamban karena nggak ada cahaya ya, karena tadi ditutup ya. Dalam nanti ini adalah saya tandain dengan pot A ya, tadi tutup dia agak lamban karena tertutup tadi ya. Saya tutup karena dapat rangsangan dari pengaruh dalam keadaan gelap tuh ya. Terus kita akan mengamati rangsangan gerak geotropisme negatif ini ya, percobaannya nih pada kacang merah saya tandain pot A dan pot B nih. Mana tumbuhannya menjauhi dari gerakan gravitasi bumi ya. Misalnya kalau kita buat itu kacang merah itu berdiri, akarnya ikut ke atas, tanamannya itu ikut ke atas ya, dia menjauhi gravitasi bumi. Kalau pot B ini ya, pada kacang merah kita buat tanamannya mendatar, akar tanamannya tetap ke atas ya, dia tetap menjauhi dari gravitasi bumi ya. Cuma itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.